pemirsa, jangan kaget kalau yang datang hari ini sebagai host bukan Andi F. Noya, tapi kembarannya, King Maman. Saya salah satu orang mungkin di antara jutaan orang yang menyukai tayangan ini karena satu hal. Inilah produk jurnalistik yang sangat patuh pada disiplin jurnalistik, pada prinsip-prinsip jurnalistik. Dan itu yang membuat saya terkagum-kagum. Dan satu hal lagi, Kick Andy tidak cuma produk audiovisual di layar kaca, tapi juga menghasilkan buku, mengabadikan apa-apa yang sudah terjadi di belakang layar, di dapur redaksi, dalam persoalan memilih tema dan menentukan narasumber. Dua paduan ini membuat saya semakin suka karena inilah produk jurnalistik yang menjalankan tugas mulia jurnalistik, mencerahkan, memperkaya wawasan, dan memberdayakan. Inspiratif kata kuncinya. Dan itu yang akan kami bicarakan hari ini. Dan tamu pertama saya undang datang dari jauh-jauh. Beliau adalah Andi F. Noya. Datang dari jauh-jauh ya. Waduh, ini seumur hidup saya baru pertama kali saya keluar dari sini. Iya. Dan saya, kehilangan tempat duduk saya. Mengkudeta kursi ini. 2006 pertama kali tayang. Iya. 2020, hampir 15 tahun. Nggak bosan ya, Mas? Mulai bosan. Berarti ada peluang buat saya. Maksudnya penonton bosan lihat saya. Saya sendiri nggak pernah bosan karena di acara ini kan kami atau saya pribadi bertemu dengan banyak orang yang beragam, bermacam-macam. Ceritanya juga bermacam-macam. Jadi mana mungkin saya bosan ketika mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari tamu di acara Kick Andy. Nggak pernah bosan. Dan saya malah ingin agar semakin banyak orang menceritakan kisah-kisah inspiratif mereka di acara ini. Karena ternyata bukan saya saja yang tidak pernah merasa bosan, tapi kalau ketemu orang, mereka selalu bilang, wah Pak Andi, tamunya keren-keren ya, kok bisa menemukan orang seperti itu, dan kemudian meminta mereka bercerita di acara Kick Andy. Oke, nggak usah bosan, tapi tergoda minimal, tergoda menjadi seperti beberapa jurnalis, jubir KPK atau jubir istana. Saya masih berusaha untuk mengkudeta kursi ini masalahnya. Anda mau menyingkirkan saya dengan cara yang terhormat begitu ya. Tapi godaan itu ada kan? Godaan itu ada. Tidak. Kalau saya pribadi, saya ingin mati sebagai jurnalis. Ingin mati sebagai jurnalis? Karena itu passion saya, itu mimpi saya sejak kecil. Jadi saya tidak pernah bermimpi menjadi lain daripada wartawan. Jadi jangan sampai mimpi yang indah ini tercoreng hanya karena keinginan-keinginan sesaat. Godaan itu pasti ada, ajakan pasti ada, tapi saya ingin mimpi saya ini betul-betul mimpi yang indah, yaitu saya akhirnya menjadi wartawan dan saya meninggal sebagai wartawan. Baik Mas, berkaitan dengan Kick Andy, banyak yang bilang bahkan seorang Bapak Surya Paloh aja tidak bisa mempengaruhi isi Kick Andy. Itu betul. Itu betul? Betul. Dan Surya Paloh juga tahu percuma dia ikut campur, karena relatif untuk hal-hal yang sifatnya mendikte, itu tidak pernah dia lakukan. Artinya kalau dia lakukan pada kami, terutama yang sudah senior, itu ya minta maaf, biasanya nggak didengar. Ya. Tapi kalau bicara soal strategi Metro TV secara keseluruhan, kami pasti mendengar. Tapi kalau yang untuk acara-acara seperti ini, Surya Paloh tidak pernah melarang, Surya Paloh tidak pernah mendikte, jadi ini acara sangat independen. Nah ini yang membuat saya nyaman bahwa di Metro TV, di acara Kick Andy tidak pernah ada intervensi dari siapapun juga. Kalaupun ada dari luar, biasanya saya tidak pernah mau mendengar, kalau itu melanggar prinsip-prinsip hidup saya, prinsip-prinsip dari acara ini, dan melanggar mimpi-mimpi besar kami. Ketika harus menentukan tokoh yang buat saya Kick Andy adalah acara yang inspiratif. Tapi tiba-tiba memilih tokoh yang menurut saya tidak inspiratif. Bahkan sebagai seorang yang lulusan kriminologi, saya aja bertanya, ini orang yang berhadapan dengan hukum, bermasalah dengan hukum, muncul di Kick Andy. Nah ini bisa jadi mewakili banyak pertanyaan yang juga saya terima ya. Baik melalui media sosial, langsung, melalui teman-teman, ya. Banyak sekali penonton yang mempertanyakan, kalau yang Anda maksud orang-orang yang oleh orang lain dinilai adalah pelanggar hukum, ya, apakah mereka itu preman, ya, ada perampok, dan ada orang yang oleh
negara dianggap sebagai buronan, kemudian muncul tiba-tiba di acara Kick Andy. Nah kan pertanyaannya, kenapa panggung yang dianggap selalu menampilkan kisah-kisah inspiratif itu tiba-tiba diisi oleh narasumber yang oleh masyarakat dibilang adalah pelanggar hukum atau mereka yang konotasinya jahat. Nah ini menarik, saya selalu berpikiran bahwa kita dulu lahir sebagai bayi itu kan suci. Kita waktu kecil bagaikan kertas putih, tidak ada noda sedikit pun. Perjalanan hidup kita lah yang kemudian mengisi lembaran-lembaran kertas putih itu. Mau baik, mau buruk, itu akhirnya tergantung pada perjalanan hidup kita. Kita mau seperti apa. Jadi manusia dilahirkan itu suci. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya jadi penjahat atau pelanggar hukum. Tidak ada. Ibunya, bapaknya, bahkan seseorang yang mungkin hari ini adalah pelanggar hukum, orang yang jahat, preman, perampok, dan seterusnya, tidak ingin anaknya mengikuti jejak dia. Pasti mudah-mudahan nak, kalau kamu dewasa nanti, jangan seperti bapakmu, atau jangan seperti ibumu, atau jangan seperti keluarga kita, dan seterusnya. Jadilah anak yang baik. Kemudian dari pengalaman saya juga, rata-rata orang yang dibilang jahat itu, dibilang pelanggar hukum itu, punya mimpi agar anaknya tidak mengikuti jejaknya. Itu kuat sekali dari pengalaman saya. Kemudian kalau kita melihat, saya ini diajarkan, karena profesi ya, diajarkan untuk melihat seseorang dari perspektif yang lebih utuh. Jadi tidak hitam, tidak putih. Sehingga kalau ada orang bilang, wah itu orang jahat, saya akan mencoba melihat dari perspektif lain. Jangan-jangan ada sisi baiknya orang ini. Ya, jadi itu cara pandang. Tapi tidak ada tuduhan ini, Mas Andi. Ini Mas Andi dalam 1,5 jam ingin menghapus catatan sejarah orang yang buruk tiba-tiba menjadi baik. Saya tidak pernah menafikan bahwa dia punya sisi lain. Jadi di Kick Andy kami ceritakan ada sisi lain, ada pandangan orang yang berbeda. Tapi hari ini saya ingin menampilkan sisi lain dari orang itu, misalnya. Ya, jadi saya mengajarkan orang-orang juga bukan mengidolakan dia, bukan membenarkan dia, karena yang saya sajikan seperti Anda tadi sampaikan bahwa acara ini berbasis pada prinsip-prinsip jurnalistik. Artinya cover both side lah, atau kita melihat seluruhnya berdasarkan fakta dan data. Bahwa nanti kesimpulan kita tetap aku nggak mau berteman sama dia, aku nggak mau bergaul sama dia, oh dia tetap penjahat, dia tetap preman. Itu kebebasan kita. Ya kembalikan kepada masing-masing. Tapi saya hanya menyajikan bahwa manusia punya sisi lain dalam kehidupan dia. Ada hitam, putih, merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Apakah sosok ini menitipkan pesan, jangan ambil yang ini ya, ambil sisi ini saya, supaya saya terlihat putih. Jangan dijawab sekarang, kita akan bicara lagi nanti, tetap di Kick Andy. Saya disalamin sama dia tiba-tiba. Pak Agus, terima kasih. Anda adalah wartawan, satu-satunya wartawan Indonesia yang pernah tidur di rumah preman. Kita bersaudara ya, bilang itu. Kembali di King Maman, Kick Andy, dengan tamu saya, tamu jauh, Andi F. Noya. 1 tahun tayang, tiba-tiba Hercules jadi tamu. Iya. Hercules menitip pesan nggak? Jangan sisi ini saya yang dimunculkan, tapi sisi putih saya wajib dimunculkan. Dan ini tidak boleh. Tidak ada perjanjian seperti itu. Ya. Kepada semua tamu, biasanya kami bilang kami udah riset, kami tahu siapa Anda. Kami mau bercerita tentang satu sisi dalam kehidupan Anda. Jadi kami cerita bahwa dia pernah, misalnya kalau contohnya Hercules. Bahwa saya kan pernah dengar Hercules ini membantu masyarakat yang daerahnya kebakaran. Kalau nggak salah di daerah Cilincing atau Jakarta Utara. Nah, informasi ini yang membuat kami tertarik untuk mengangkat sisi lain dari Hercules. Kok bisa? Nyumbang beras, nyumbang buku. Ketika kebakaran dan mereka lagi di pengungsian, masyarakat yang punya rumah yang terbakar itu, tahu-tahu Hercules datang, memberikan bantuan buku, makanan, dan seterusnya. Kaget saya, loh kok bisa begitu? Kami kemudian diskusi mengenai Hercules. Nah, jadi waktu kami sampaikan keinginan untuk wawancara, tidak ada pernah janji sedikit pun bahwa kami
tidak akan menyinggung bahwa dia adalah seorang, maaf, yang dikenal sebagai preman. Ya. Kami hanya menceritakan, kami mau mengangkat cerita tentang ini. Ada tanda kutip kompromi atau kesepakatan sebelum seseorang tampil di acara Kick Andy. Ini di layar kacanya seperti ini, saya belum terlalu percaya kalau belum bertanya pada orang di belakang layar kacanya. Ya, siapa di belakang layar Jadi ini? saya akan undang teman saya pernah ketemu dia di New York waktu itu. Wish. Orang besar. Wish. Saya ketemu di New York sebagai pemenang Panasonic Gobel Award. Wow. Dan dia mengatakan dia mewakili Andi F. Noya. Oh, siapa Ini kan dia, dia? Agus Pramono. Wah. Mas Apram, Siap. ketika menggoogling saja, memakai nama Rosario de Marsal, Marsal. Ya. memakai nama Hercules, semua yang muncul sisi hitam. Ya. Bahkan di buku yang Anda tulis pengakuannya, saya ini preman, saya ini tokoh tawuran, saya ini datang dari dunia hitam, kenapa saya yang dipilih? Nah, ini dia. Itu bukunya. Tapi Wajah akhirnya saya. wajah saya juga. Jadi siapapun penulisnya, wajahnya tetap harus ini. saya. Garis tangan. Garis tangan. ya. Garis tangan. 90% nilai penjualan cover. Penulisnya 10%. Oke. Iya, memang dari awal, ya memang pada waktu kita ada tercetus untuk ngangkat Hercules, Ya. memang kita sudah sepakat bahwa kita tidak akan ngangkat sisi hitamnya. Karena kalau sisi hitamnya semua udah tahu semuanya. Nah, dari situlah saya akan riset-riset, apa sih sebenarnya sisi putihnya Hercules itu gitu. Nah, itu terjadi pada waktu ditelepon marah. Kenapa saya? Apakah Anda mau menjelek-jelekan saya? Saya bilang, enggak Bang. Bang Hercules itu bagaimanapun juga ada sisi putihnya. Nah, itulah yang akan saya angkat. Telepon pertamanya seperti itu. Seperti itu. Reaksinya ya, langsung marah ya? Langsung marah. Terus akhirnya, ya udahlah, karena dia bangun tidur atau seperti apa, oke Bang, aku sebenarnya ingin sisi putihnya aja yang saya angkat dari Kick Andy. Dan dia juga nggak tahu Kick Andy. Apa itu Kick Andy? Jadi karena penerimaannya kurang bagus, jadi ya udah Bang, itu dulu yang apa namanya saya sampaikan untuk saat ini ya. Nanti saya kabarin lagi. Iya deh, gitu aja, tutup jebret itu. Nah ternyata ini yang di luar dugaan kita, istrinya tahu, Bang, kenapa kok marah-marah? Ini nih Metro TV, ada acara Andi itu, nelpon saya. Masa saya mau jadi narasumber? Apa? Andi? Kick Andy? Iya. Wah Bang, kalau diundang Kick Andy mau Bang, karena Kick Andy itu program yang bagus, inspirasi, Bang gitu. Mau aja Bang gitu. Ini cerita istrinya belakangan baru kami tahu. Cuma begitu dia bilang iya dan menelpon ke sini karena tidak tahu itu Apram, Oh, ya. yang ditelepon Andi Noya. Bukan ditelepon, digeruduk. Digeruduk. Terus dia bingung, siapa tadi namanya ya? Aku sudah lupa dia. Datang Andi, udah, dia suruh anak buahnya datang ke Metro TV. Nah, datang ke lobby aja 12 orang di lobby. Mencari Andi Noya gitu. Nah, Andi Noya sendiri waktu itu? Saya kaget, bilang itu ada kelompok Hercules lagi nyari. Saya lagi mikir, dosa saya apa ini terhadap kelompok ini, kira-kira begitu kan. Nah, tapi memang sempat di dalam beberapa kali rapat, dia bilang bagaimana kalau kita misalnya undang Hercules, kalau ya silakan dijajaki. Nah, tapi tanpa sepengetahuan saya sudah dijajaki. Iya. Terus saya lagi perjalanan pulang tuh jam 6:30 malam lah. Tiba-tiba ada telepon, dari bos Andi Noya nih bilang. Saya bilang, halo friend, ada apa? Dia bilang, friend, ada anak buah Hercules nyari-nyari saya, ada apa ya? Waduh, saya lupa ya. Akhirnya saya jelasin lah bahwa saya ada jajakan nama dia. Ya udah akhirnya saya telepon Hercules, ada apa kok nyari saya? Bilang, akhirnya ya ketemu bahwa dia pengen ngobrol-ngobrol. Ngajak ngobrol dulu. Akhirnya ngobrol di Plaza Senayan, tapi dengan suasana yang... Wah, itu yang di luar dugaan kita. Saya pikir waktu kita diundang, dan kita berdua ya. Jadi saya datang duluan memang saya datang duluan. Negosiasi tempat aja lama itu ya? Negosiasi tempat lama juga. Bukan dikorbankan oleh Mas Andi ya? Duluan dulu deh gitu. Bukan. Jadi sebenarnya ada keinginan itu. Jadi sebenarnya dia ingin di satu hotel gitu loh. Di hotel yang wilayah dia gitu loh. Di daerah Senayan sana juga? Di daerah Senayan juga. Terus kita diskusi nih. Kalau bisa jangan di daerah dia, netral aja, yang terbuka gitu loh. Soalnya kalau ada apa-apa, misalkan diserang dari lawannya, kita bisa cepat larinya. Akhirnya ini pikirannya udah nggak benar. Iya, sebuah kafe di Plaza Senayan. Sekarang udah nggak ada kafe Vin ya. Iya. Kita udah familiar di tempat itulah. Akhirnya kita negosiasi dengan Bang Hercules. Nah, ternyata dia mau. Nah, tapi jadi familiar nggak ketika Hercules datang suasananya? Nah, itu dia di luar dugaan kita. Iya. Saya pikir cuma 2-3 orang gitu kan. Ternyata, waduh, begitu kita datang,
Itu kafe, itu di blocking, anak buahnya dia semua, baju hitam-hitam semua itu. Belum lagi lantai di bawah, Lantai bawah dijaga, di lift juga kan? Di lift dijaga semua. 3 lapis. Jadi eskalator pertama sudah ada kelihatan itu. Naik eskalator berikutnya sudah ada lantai itu. Jadi dijaga berlapis-lapis. Sampai di atas baru kami kaget. Seputar itu sudah diduduki oleh Kecuali 2 kursi kosong ini. Dua ini harus Saya pikir mejanya tuh bundar gitu ya. Itu enggak. Jadi meja panjang begitu separuh gitu. Hercules di tengah. Sini ada juru bicaranya. Ini ada penasihat sipil. Lawyer, ada pengacaranya. Ada orang partainya. ada salah satu petinggi partai dan ada pengusaha. Jadi ada meja dua kursi di situ disisakan saya dengan Bang Andi gitu. Pas itu kita dicecar pertama kali datang. Oh, juru bicaranya lah, kenapa Anda menampilkan Hercules? Apakah ingin menampilkan sisi gelapnya? Bla bla bla. Ya, saya jelasin aja. Dan itu pun belum mendapatkan kepastian kan? Belum sampai selesai itu. Sampai bahkan bubar belum ada Setengah keputusan. 11 sampai karyawan pun udah gelisah. Yang menarik adalah Hercules bawa lawyer. Jadi lawyer ini yang kemudian melihat sisi-sisi yang berbahaya atau berisiko secara hukum. Kalau kemudian Hercules tampil di KKND dan mungkin menceritakan kisah hidupnya. Saya melihat gitu. Jadi dicecar kita, detail sekali. Itu pun belum disetujui. Dia bilang, oke, kita akan tampung dulu, kami akan diskusikan. Jadi saya bilang, wah hebat juga ya, sampai lawyer di bawah. Sedemikian banyak lapisannya. Cuman Inoya tidak mau kalah mental, tetap dia yang bayar semuanya kan? Oh iya, kita ya itu tanggung jawab seorang produser lah. Berpikir cuma 4 orang yang akan makan, ternyata berapa orang yang itu ada 17 orang. 17 Jadi orang Bang yang Andi memang sebagai pemret waktu itu selalu berpesan kepada kita, kalau kita mengundang orang, kalau kita bertemu dengan orang, jangan sekali-kali memberatkan narasumber. Walaupun waktu itu Hercules yang mau bayarin, tapi dia yang bilang enggak Bang, ya dia yang menyelesaikan. belum ada kepastian kan? Hampir 3,5 bulan lah. Jadi ngejar dia itu hampir 3,5 bulan. Pendekatannya 3,5 bulan untuk sebuah episode. Untuk satu episode. Oke. Dan dia terakhir telepon bilang, Pak Agus, akhir pekan ini saya mau ke Indramayu. Pak Agus mau ikut nggak? Bilang gitu. Wah, kesempatan bagus. Siap, bilang gitu. Besoknya saya langsung berangkat. Tapi sampai nginep itu ya? Nah, akhirnya kita cerita banyak lah. Anak buahnya banyak cerita macam-macam. Terus kita kemalaman kan kita ya SOP dari kantor kan kita harus tidur di hotel. Saya pamit, dia bilang, gak usah lah. Sudah malam, tidur sini saja. Saya siapin kamar untuk Pak Agus dan teman-teman gitu. Nah, akhirnya ya sudahlah, kita mandi. Peralatan mandinya baru atau? Nah itu dia. Saya pikir Hercules ini kan ya mohon maaf ya pendidikannya kurang, tapi dalam hal menerima tamu itu luar biasa. Jadi peralatan mandinya itu handuk, sikat gigi, sabun itu udah kayak plastik kayak hotel bintang 5. Dibungkus gitu. Dibungkus pakai plastik, di wrapping gitu kan. Akhirnya kita mandi, makan, terus kita tidur. Bisa tidur nggak? Nah itu dia, pas tidur itu berisik. Tidur berisik banget. Akhirnya saya lihat ke bawah. Wah, ada orang pakai baju hitam-hitam, pakai banyak banget, sekitar 12 orang. Saya tanya dong, Bang, itu di bawah siapa itu Bang? Oh, itu menjaga tamu kita Pak. Mengingat musuh saya kan banyak. Nah kalau terjadi apa-apa dengan Pak Agus dan teman-teman, wah itu nama saya jelek sekali. Waduh, saya ulang. Jadi kita nggak tidur, kita sampai pagi. Singkat kata. Sampai ke akhirnya syuting. Nah, bagaimana suasana pengamanan syutingnya? Sebenarnya singkat kata waktu dia mau itu yang. Jadi begitu bangun pagi, saya bangun terus saya disalamin sama dia tiba-tiba. Pak Agus, terima kasih. Anda adalah wartawan, satu-satunya wartawan Indonesia yang pernah tidur di rumah preman. Kita bersaudara ya, Bang itu. Ngomong-ngomong, kapan tiket ini? Terserah, kapan? Minggu depan, gitu. Jadi rupanya udah lulus ujian itu ya? Lulus ya? Iya, lulus. Rumahnya ukuran berapa sih? Nah itu dia. Jadi rumahnya Hercules itu besar, kayaknya Mediterania gitu. Di tengah sawah? Kurang lebih sekitar, kata dia nih, seharga 4,5 miliar. Terus sawahnya tuh besar. Sejauh mata memandang? Sejauh mata, kira-kira 10 hektar lah. Nah, baiknya juga dia itu di mata penduduk setempat itu, hasil sawah yang 10 hektar itu 5 hektarnya itu biasanya untuk penduduk-penduduk sekitar gitu loh. 10 hektar, 5 hektar untuk penduduk. Iya itu. Nah, ini mungkin sisi baik yang disebut Mas Andi tadi. Itu ya, sisi putihnya Hercules itu ternyata orang baik di sana gitu. Nah, ketika sudah mulai syuting akhirnya, masalah selesai? Belum. Ternyata pengamanannya lebih dari RI1. Jadi saya lagi tidur, tiba-tiba ditelepon sama security. Itu ada rombongan naik mobil Blazer zaman dulu ya, 3 mobil gitu. Datang ke bawah tuh, saya anak buahnya Hercules, bilang gitu. Nanti Pak Hercules akan rekaman di KKND.
ruangannya di mana. Jadi dicek semua, itu dicek semua. Jadi protokolnya itu benar-benar Rapi lah ya. rapi Protokol sekali. RI 1 ya. RI 1. Dan ketika Mas Andi mewawancarainya, perasaan Mas Andi sendiri dengan narasumber yang lain dari yang lain dibanding sebelum-sebelumnya? Nah, mungkin ada sesuatu yang unik dalam diri saya ya. Saya selalu melihat orang itu kan dari sisi positifnya, dari sisi baiknya. Jadi nggak ada sedikit pun ada perasaan takut, perasaan gentar, ya, perasaan nggak nyaman. Kalau saya sudah bertemu dengan narasumber. Jadi mewawancarain Hercules itu menurut saya semuanya lancar-lancar aja. Seperti tidak ada tamu-tamu perasaan, yang lain. tamu-tamu yang lain. Dan karena ini kita sedang bercerita tentang sisi yang lain dari seorang Hercules, maka itu ya semakin nyaman. Walaupun di belakang layar waktu kami bertemu itu dia menceritakan sisi lain yang cukup mencekam buat kami berdua ya, nggak pernah dengar yang cerita-cerita seperti itu ya. Bagaimana dia dibacok sampai 16 kali bacokan dan tidak meninggal. Nah itu yang membuat dia jadi legend. Jadi orang merasa bahwa dia punya ilmu sehingga mau diapain juga. Dia kan pernah juga tertembak Ya. tapi tidak meninggal. Jadi orang bilang ini orang nggak ada matinya. Nah itu yang membuat dia mungkin akhirnya ditakuti atau disegani oleh lawan maupun kawan. Setelah syuting dia mengatakan jangan ada yang diedit ya. Itu. Sementara tayangan cuma 1,5 jam. Dia bilang, Pak Agus kalau bisa omongan saya yang bagus-bagus itu yang itu nggak usah dipotong lah. Nggak bisa dipotong gimana, itu kan hampir 2,5 jam. Kan kita perlu cuma 1,5 jam. Bilang gitu. Wah, tapi jangan banyak-banyak lah. Bilang, ya udah kita lihat aja. Dan nah, kita bingung juga nih. Wah, ntar jangan-jangan marah dia. Bilang gitu. Kita mengeluarkan tenaga ekstra ya. Kita plototin satu-satu. Wah, kira-kira ini agak misalkan berbahaya atau menyinggung seseorang apa enggak gitu. Nah itu kita benar-benar harus teliti gitu. Dan begitu tayang, Nah begitu tayang itu terus terang aja handphone saya matiin dulu. Takut lama ada teror, ada marah atau gimana gitu. Terus akhirnya ya ternyata nggak ada masalah. Telepon terus pas pagi-pagi kita buka handphonenya terus benar pertama kali yang telepon dia. Waduh saya bilang gitu. Angkat, siap bang, bilang gitu. Pak Agus gimana penampilan saya kemarin? Bilang gitu. Ya bagus lah, mantap. Ya sambutan penonton ya ada pro dan kontra. Tapi saya udah nonton, wah terima kasih, mantap sekali. Wah saya lega. Bisa tidur tenang. Bisa tidur nyenyak. Cuman yang kita bingung sijinya dia itu sebagai apa itu kita nggak bisa memecahkan. Nah, coba gimana itu? Nah, Jadi statusnya. Iya. Statusnya kan Hercules Rosario Marsal. Nah dia sebagai apa? Kalau sebagai preman dia nggak ngaku preman. Iya. Sebagai debt collector nggak juga. Akhirnya nggak nemukan suatu solusi. Akhirnya Bang Andi bilang, udah kosongin aja Hercules Rosario Marsal, bawahnya nggak ada apa-apa, kosong. untuk pertama kalinya narasumber tanpa status. Tanpa status. Tanpa status. Netral. Oke. Siapa lagi kan narasumber kita yang tanpa status? Sesaat lagi di Kick Andy. Proses waktu dia ditahan di maximum security itu kan sendirian. Kemudian nggak ada orang bisa gila. Dia bilang dia bisa gila. Kita kembali di Kick Andy dan saya masih mau bertanya satu hal tentang Hercules ke Iya. Mas Andi. Setelah syuting, biasanya kan kita kalau syuting ya selesai aja. Iya. Bagi seorang Andi F. Noya dan bagi Hercules misalnya, masih ada kelanjutannya? Ada satu hal yang menarik dari acara ini. Kalau kami menampilkan seorang narasumber, kami undang, biasanya hubungannya nggak berhenti di sekedar bagian narasumber dan host gitulah. Itu biasanya berlanjut. Nah, hubungan saya dengan banyak sekali narasumber berlanjut. Ya, kami kemudian punya beberapa program di luar ini ya. Nah, dengan Hercules juga begitu. Ternyata setelah acara tidak putus hubungan begitu aja. Beberapa kali masih telepon-teleponan dan satu hari dia mengundang saya untuk hadir di acara pernikahan adik perempuannya. Saya datang dan disambut gitu loh, dan dipeluk oleh Hercules dan dia berterima kasih karena saya mau datang di acara seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat hubungan-hubungan dengan orang-orang yang seperti ini, ada hubungan personal yang hangat sebenarnya. Mereka itu orang-orang kalau kita nggak lihat siapa mereka misalnya, maka hubungan atau karakter mereka pada dasarnya adalah orang yang hangat, orang yang ramah, ya gitulah. Jadi hubungan kami masih berlanjut dan masih berlanjut. Sampai hari ini Hercules saya pikir ya tetap menjadi orang yang kalau sama saya hubungannya baik. Dengan Mas Apram, dengan Mas Andi, dia masih kontak-kontak terus. Berdua juga kita waktu ke kawinan itu. Berdua, nah, ada satu tokoh lagi yang waktu itu dianggap terlibat dalam pembunuhan di sebuah hotel
Menarik tuh, kamar 2701, Hafal, peristiwanya tanggal 27 bulan 1 tahun 2012. Dan itu yang membuat dia harus diterbangkan ke Nusa Kambangan. John Kay. Hercules belum pernah tuh, bukan alumni Nusa Kambangan, ini naik tingkat lagi nih. Naik tingkat Alumni lagi. Nusa Kambangan di kamar yang high risk itu. Sendiri, siapapun pasti gila di dalamnya, Anda jadikan narasumber. Segila apa Apram mau memilih dia sebagai narasumber? Ya tadinya saya juga nggak sengaja juga. Maksudnya kok bisa saya dapat tugas untuk masuk Nusa Kambangan gitu ya, apalagi ngejar John Kay. Jadi berawal dari idenya Bang Andi waktu itu. Bang Andi lihat YouTube waktu itu ya. Lihat YouTube ada tayangan John Kay di pengamanan maksimum security. Pokoknya kehidupan di aktivitasnya di Nusa Kambangan ya, mulai dari pembunuh, terus akhirnya yang keributan, akhirnya dia insap menjadi penginjil kalau nggak salah. Iya. Nah, di dalam itu yang diputuskan, saya waktu itu coba dijajaki gitu loh. Wah, saya cari informasi, ya akhirnya dapatlah ada dari Ibu Dirjen waktu itu ya. Terus pada waktu saya bikin surat, dia bilang intinya menyambut baik ide itu, tapi belum menentukan tanggalnya kapan. Intinya belum setuju juga. Pokoknya intinya positif lah. Nah, dari positif aja itu saya udah senang gitu. Itu udah 30% berarti kan. Tapi harus tanya katanya John Kay dulu mau atau tidak. Tanya John Kay dulu mau apa tidak. Wah, tiap hari saya kejar terus ya. Nah, intinya hampir 1,5 bulan lah. Nah, intinya saya harus menentukan tanggalnya dong. Soalnya kan saya melibatkan kru. Saya mau tawarkan tanggal sekian gitu kan. Tanggal yang sudah mau disepakati apa, ternyata izin belum keluar juga. Izin tidak keluar. Tidak keluar. Terus kru udah siap di Jogja, ada sekitar 9 orang itu. Tinggal 45 jam menuju Cilacap. Tinggal 45 jam ke Cilacap. Nah, Bang Andi waktu itu saya minta stay dulu lah. Jam 4 sore, kalau nggak ada kabar, sudah pulang aja. Habis ada syuting juga kan di sini? Ya, habis syuting on lock ya. Gitu tuh. Tiba-tiba Bang Andi... Sempat nggak jadi saya pulang ke Jakarta. Iya, terus tiba-tiba Bang Andi jam 2 dia bilang, "Friend, aku pulang aja deh." Sudah, kita nggak jadi, aku capek sekali dah. Lupakan saja deh kita tuh. Aduh, tunggu deh sampai jam 4. Enggak, udah batalin aja dia bilang gitu. Ayo udah, ya sudah. Selesai ya bilang gitu. Karena nggak ada kepastian, Nggak ada berkali-kali kepastian. iya enggak. Padahal 1 minggu sebelumnya saya sudah datang ke sana. Sudah Sudah survei ya? Sudah survei, sudah ketemu John Kay, dan sudah ketemu medannya seperti apa. Dan itu saya sudah oke semua lah. Tinggal nunggu hari hanya aja yang belum. Wah, tiba-tiba Bang Andi bilang udah cancel semua, udah hopeless, udah selesai. Tiba-tiba jam 4 staf Dirjen itu telepon, "Pak Agus, kita bisa ya hari Kamis ya." Padahal itu hari Selasa. Hari Kamis. Mas Andi udah di pesawat? Bang Andi sudah pulang, udah naik pesawat. Terus saya bilang, "Aduh," saya bilang, "sudah kita batalin, Mbak, gimana ini?" Bilang gitu. "Aduh, jangan dong, Bu Dirjen bisa ke sana, bla bla bla, pokoknya bisa deh." Saya nggak berani kasih keputusan dulu, saya nunggu Bang Andi ya. Bang Andi posisinya ada di pesawat ini, udah balik ke Jakarta. Bener, tiba-tiba pesawat mendarat, mungkin langsung buka, langsung telepon saya. Nah, gitu. "Ada apa, friend?" Saya bilang, "Friend, mohon maaf sekali. Itu John Kay bisa, udah, enggak, udah deh. Aku capek, aku udah di sana, udah syuting, udah." Saya capek mental sebenarnya. Iya. Kalau fisik sih nggak ada masalah. Mental takutnya sampai di sana kemudian Gagal batal lagi. lagi. Iya. Jadi ini sebenarnya batas kesabarannya sudah lewat gitu loh. Ya, akhirnya saya ngerayu Bang Andi. Aku bilang, kalau capek kita juga capek ya. Kita jadikan Nusa Kambangan supaya untuk anak cucu dan generasi kita yang akan datang itu tahu. Saya baru tahu ini alasannya. Bahwa King Andy pernah ke sana. Tapi kalau batal, jeripayanya selesai semua, nggak ada cerita kan? Ternyata hatinya luluh. Ternyata saya kontak ke tim Jogja supaya nggak ke Jakarta, langsung berangkat malam itu ke Cilacap. Dan saya naik kereta api ke Cilacap malam itu juga gitu. Ya akhirnya jadi. Nah, sisi putih apa yang kemudian diketemukan pada sosok John Kay? Memang kalau kita akhirnya sepakat John Kay diangkat, kan gara-gara di YouTube itu saya lihat ada pertobatan. Tuhan mengubah dirinya karena di dalam proses waktu dia ditahan di maximum security itu kan sendirian. Kemudian nggak ada orang bisa gila, dia bilang dia bisa gila. 3 bulan. Gitu lah. Tapi kemudian ada salah satu petugas LP yang menyodorkan Alkitab ke dia. Tadinya dia bilang untuk apa Alkitab ini? Dia tidak suka atau tidak mau. Tapi lama-lama kan nggak ada kegiatan. Akhirnya dia buka-buka Alkitab. Sampai kemudian dia menyebutkan ada satu ayat yang membuat dia kemudian merasa tersentuh.
Nah, dari situ dia mulai melahap ya, atau membaca dengan lahap Alkitab itu, lama-lama dia mulai makin tersentuh, kemudian berubah pikiran, iya kenapa nggak aku tanda kutip insaf aja gitu loh. Nah, dia merasa disitulah Tuhan memanggil dia untuk menjadi penginjil. Ada kisah lanjutan antara Andi Noya dengan John Kay setelah tayangan tersebut? Kalau saat ini belum ya. Tidak pernah bertemu lagi dengan tidak beliau? pernah bertemu. Tapi antara Hercules dan John Kay, ada satu hal yang saya lihat menjadi ciri khas kecintaan pada keluarga dan pada anak ini luar biasa ya. Kalau kita bicara keluarga itu dia kepada ibunya atau kepada bapaknya dan kepada istrinya, juga kepada anak-anaknya. Nah, itu terasa dari pembicaraan kami, kecintaan mereka pada terutama anak itu kuat sekali. Nah, kemudian keinginan untuk agar anak-anaknya tidak mengikuti jejak mereka itu kuat juga. Jadi dua orang ini walaupun orang memberikan status pelanggar hukum, preman, ya, penjahat bahkan, tapi yang luar biasa dari mereka berdua adalah kekuatan mereka untuk mendorong anaknya sekolah sebaik-baiknya. Dengan segala upaya daya, dia mengeluarkan uang untuk sekolah yang terbaik buat anak-anak mereka, kemudian mendorong agar anak-anaknya menyelesaikan kuliah mereka atau sekolah mereka, kemudian mendorong agar mereka hidup normal dengan profesi-profesi yang dikenal legal, dikenal baik, dikenal terhormat. Karena mereka berdua, kalau saya dari hasil wawancara itu, mereka merasa bahwa keadaan yang memaksa mereka untuk jadi seperti sekarang ini, ya. Tapi mereka tidak ingin anak-anak mereka, keturunan mereka mengikuti jejak ini. Nah, itu luar biasa menurut saya. Bahkan mengalahkan motivasi orang-orang biasa untuk menyekolahkan, mendorong anak-anaknya untuk sekolah, belajar, dan sukses dalam kehidupan. Itu melebihi daripada yang biasa kita lihat dari orang-orang yang tidak seperti mereka. Hidup normal, itu semua ternyata menjadi impian siapapun, termasuk orang-orang yang kita sebut preman, terpidana, alumni Nusa Kambangan. Nah, apakah Robin Hood Indonesia ini juga bercita-cita hidup normal? Sesaat lagi di Kick Andy. Mas, saya setiap keluar, sudah ketahuan di luar akan keluar, dan begitu di luar sudah disambut oleh orang-orang yang mati atau ikut dia lagi. Loh, kerjaan Anda apa? Saya itu terkenal sebagai peracik narkoba terenak di Jawa Barat. Waduh. Selama belajar di kriminologi, saya mencatat 5 sosok yang disebut penjahat legendaris. Mat Peci difilmkan dan diperankan oleh Rahmat Hidayat. Kemudian ada Slamet Gundul, lalu ada Slamet Gundul. Gak usah diulang kan? Ya itu Lalu buat ada... kita berdua agak gimana gitu ya. Slamet Gundul. Yang ketiga yang berani merampok Museum Nasional, Kusni Kasdut. Lalu keempat Dukun AS. Dan yang kelima, yang paling ganteng dan disebut sebagai Robin Hood-nya Indonesia, Johnny Indo. Kenapa terpikir pula Johnny Indo diundang ke Kick Andy, Mas Apram? Iya, kenapa kita mengundang Johnny Indo itu sama dengan selalu konsep dari Kick Andy ya. Kita selalu melihat sesuatu itu dari sisi putihnya gitu loh. Jadi tahun 70 sampai 80-an itu nama Johnny Indo itu sebagai perampok toko emas terutama. Johnny Indo plus Pachinko. Plus Pachinko, pasukan Cina Kota. Itu legendaris banget itu. Pokoknya begitu dengar Johnny Indo, wah itu semua orang sampai merinding gitu ya. Soal pelariannya dari Nusa Kambangan yang legendaris itu. Terus waktu itu juga terus diangkat dalam beberapa film di Indonesia, Johnny Indo. Terus juga pertobatan dia kan terakhir itu sebagai ustadz ya. Sebagai pendakwah yang berubah menjadi nama Umar Billah waktu itu ya. Nah, ini menarik untuk diangkat dari Kick Andy gitu. Bagaimana pertobatan seorang kriminal untuk ke sana gitu. Nah, akhirnya kita riset, kita telusuri, ya akhirnya layak untuk di Kick Andy gitu. Perampok 129 kg emas. Banyak banget itu. Banyak banget dengan nilai seperti itu. Di mana sisi putihnya selain sisi emas itu? Sampai akhirnya Mas Andi pun mengatakan, oke, Johnny Indo. Iya, legendaris lah ya. Kita tahu Johnny Indo. Kalau ngerampok itu 2 kilo, 3 kilo, Menyisakan 5 sedikit. kilo.
Ya kalau di situ ada 8 kilo, diambil 5 kilo, 3 kilo memang sengaja ditinggalkan. Ini soal prinsip ya. Ya. Lepas dari orang menganggap dia memang penjahat, tapi ada prinsip juga. Kedua, prinsip dia untuk tidak memperkosa atau tidak mengganggu perempuan. Kalau kita lihat di film-film mafia legendaris juga, itu kan ada prinsip-prinsip yang mereka pegang ya, tidak boleh, karena dianggap sial. Hal lain yang saya lihat kenapa Johnny Indo itu akhirnya saya setuju untuk diangkat di Kick Andy, sama seperti Hercules, kemudian John Kay. Mereka itu datang dari latar belakang keluarga miskin. Kemudian kehidupan mereka yang berat, ya. Kemudian tekanan ekonomi tentu saja. Nah, ini sebenarnya mereka adalah korban, kalau menurut pemahaman saya. Anak-anak yang lahir dalam situasi dan kondisi yang kurang beruntung. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, berapa banyak anak-anak yang lahir dari keluarga yang kurang beruntung ini, kemudian bisa keluar dari tekanan ekonomi, keluar dari situasi dan kondisi yang membuat mereka terpaksa jadi tanda kutip penjahat. Nah, tapi ada juga orang-orang yang kemudian pada masa-masa mereka menjelang dewasa atau bahkan sudah dewasa, baru menyadari bahwa langkah-langkah mereka ini adalah langkah yang salah. Menyadari itu artinya banyak juga yang sadar tapi tidak bisa keluar. Menyadari dan berusaha untuk keluar. Kalau kita tadi dengarkan John Kay menemukan Tuhan di penjara, kemudian dia ingin mengubah. Nah, kembali ke Johnny Indo. Dia lahir dari keluarga yang miskin juga. Padahal keturunan Indo ya. Orang ada Belandanya. Ada Belandanya. Kan namanya Johannes Hubertus Eikenboom. Kan? Nah, dengan wajah Indonya itu. Nah, tapi kita lihat bahwa upaya dia untuk melepaskan diri dari belenggu kegelapan itu kan luar biasa juga. Nah, di sini kami ingin juga bilang bahwa seseorang yang dalam kehidupannya salah langkah, apakah tidak boleh ketika dia mencoba hidup lebih menjadi baik, normal tadi. menjadi normal tadi? Masa nggak boleh? Nah, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan melalui Kick Andy dengan mengundang Johnny Indo. Saya jadi terinspirasi karena saya pernah bersahabat dengan seorang perempuan di LP 3 kali bolak-balik, 8 tahun, 8 tahun LP bolak-balik itu. sebagai mahasiswa kriminologi dan membantu kan perpustakaan di sana. Iya, riset. Dan ketemu dengan ibu ini yang kok balik lagi. Mas, saya setiap keluar, sudah ketahuan di luar akan keluar. Dan begitu di luar sudah disambut oleh orang-orang yang mati atau ikut dia lagi. Loh, kerjaan Anda apa? Saya itu terkenal sebagai peracik narkoba terenak di Jawa Barat. Aduh. Sehingga harus kemana, dan baru berhasil lolos ketika dia minta untuk keluarnya tidak boleh ketahuan orang, ganti identitas, baru kemudian lolos. Artinya ada orang yang tetap ingin hidup normal. Nah, pada kasus Johnny Indo misalnya, pembalikan seperti apa yang muncul tiba-tiba kemudian ini layak disebut inspirasi, layak kemudian dia menggunakan nama Umar Billah misalnya. Johnny Indo ini nggak tahu ya, kayaknya dia itu terinspirasi oleh Robin Hood tadi ya. Itu setiap hasil rampokannya itu kan dia bagi, dibagi gitu. Kalau ada nggak punya itu sebagian dibagi kepada mereka gitu loh. Terus apa namanya ya yang dikatakan Bang Andi tadi, dia tidak rakus untuk merampok misalkan stoknya itu atau targetnya itu 5 kilo, dia ambil 3 kilo. Jangan-jangan gara-gara nonton ini penjahat pun bilang supaya bisa masuk Kick Andy harus begini nih strateginya. Ini betul sekali. Banyak orang bilang, kalau kemudian kita menjadikan orang-orang seperti ini pahlawan, berarti jangan-jangan orang-orang lain berpikir untuk bisa dianggap pahlawan, kita harus mengikuti jejak ini. Itu dia. Sama seperti kalau kami mengangkat cerita tentang seseorang yang dulu memakai narkoba, kemudian sekarang insaf. Nah, apakah kemudian anak-anak nggak terinspirasi? Kalau gitu kita pakai narkoba aja, nanti toh satu hari kita dianggap pahlawan juga. Nah, saya dalam hal ini memang sangat hati-hati. Jadi di dalam menyampaikan pesan-pesan berkaitan dengan orang-orang seperti ini, atau topik-topik seperti ini, saya selalu ingatkan bahwa bukan berarti seperti itu. Jadi jangan menjadikan mereka pahlawan, menjadikan mereka idola, kemudian anak-anak muda yang yang labil, itu kemudian mengikuti jejaknya. Panjang memang kalau saya ceritakan, tapi di Kick Andy kalau diperhatikan selalu ada penekanan-penekanan bahwa saya mengangkat mereka, cerita mereka untuk pembelajaran, tapi bukan untuk mengidolakan mereka. Dua tokoh ini kan sudah pernah ke Nusa Kambangan kan? Oh iya. Tahu seremnya Nusa Kambangan kan? Jadi pada waktu mendengarkan ceritanya Johnny Indo itu, waktu itu kan kita masih ngebayangin kan, wah Johnny Indo aja itu bertahan sampai 12 hari waktu itu di tengah hutan di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan itu. Nah pada waktu John Kay yang kita masuk ke Nusa Kambangan, kita baru tahu dengan mata kepala sendiri, oh seperti ini ya. Tenang aja, orang susah untuk melarikan diri dari Nusa Kambangan.
Nah, kami dari dulu tuh suka baca buku, termasuk salah satu buku yang kemudian difilmkan, judulnya Papillon atau Papillon ya, karena ini Prancis. Nah, kemudian diangkat film, pemainnya Dustin Hoffman sama Steve McQueen. Nah, ini kan cerita bagaimana mereka berusaha melarikan dari satu penjara di sana, Guyana kalau nggak salah ya, di Guyana. Mereka ingin melarikan diri dan mereka mencoba melemparkan karung dulu, dia lihat arusnya bagaimana. Setelah itu karungnya kembali lagi kebentur sama karang. Nah, mereka tahu kalau mereka lompat nanti arusnya akan membawa sehingga mereka akan mati. Nah, cerita-cerita serem seperti itu, plus kami juga pernah baca dan nonton filmnya Johnny Indo mengenai Nusa Kambangan, pelarian mereka selama 12 hari ya, dikejar-kejar bagaimana mereka bisa keluar dari Nusa Kambangan. Nah, dengan pemahaman seseram itu kami datang. Tetapi setelah sampai di sana, kami baru merasakan bahwa tidak seseram itu. Kemudian kedua, di dalam penjara banyak aktivitas yang positif yang kemudian kami juga tayangkan. Bagaimana para narapidana di sana diajarkan atau disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang membuat mereka bisa terampil membuat sesuatu di sana dengan bahan rotan, karet, dan lain-lain. Sehingga nanti diharapkan kalau mereka keluar dari sana, mereka sudah bisa mandiri, minimal dengan apa yang mereka miliki, keterampilan itu. Nah, situasi seperti itu. Jadi ada pembelajaran juga ketika kami datang ke sana, ngobrol ya di luar sorotan kamera, cerita-cerita mereka yang ada di sana itu membuat kami belajar bahwa kehidupan manusia itu ada yang terjebak oleh satu situasi, dia bawa narkoba masuk ke Indonesia ya dalam jumlah yang banyak. Padahal dia tidak tahu sebenarnya yang dia bawa kopernya itu sudah tertukar atau sudah diisi narkoba. Jadi ada yang kejebak, ada yang melakukan dan menyesal karena kemudian bahkan cucunya lahir dia nggak bisa melihat karena dia dari luar negeri. Nah, cerita semacam ini membuat kami merasa bahwa kehidupan di dalam penjara punya ceritanya sendiri, punya pembelajarannya sendiri. Itu juga yang bikin Mas Apra, Mas Andi tidak pernah menyesali narasumber yang sudah dihadirkan di Kikendi? Sejauh ini kami tidak pernah menyesal karena sebelum mereka berada di panggung ini kan sudah kami diskusikan ya, sudah kami bahas positif negatifnya, kelemahannya, kekurangannya, dan kebaikan yang kita mau sebarkan. Jadi biasanya nggak pernah. Mungkin ada penyesalan ketika kami menampilkan sosok yang waktu itu sangat inspiratif, tapi oleh perjalanan waktu dia terjebak oleh satu kasus kemudian masuk penjara. Itu ada, saya catat dua sehingga kasus. Bisa aja menimbulkan perasaan menyesal juga ya. Tapi kan waktu kami tampilkan, kita nggak tahu bahwa akan terjadi seperti itu. Kita nggak tahu perjalanan hidup orang seperti apa. Tapi pada saat kami memilih, kami sudah diskusikan baik buruk, untung rugi, dan seterusnya. Jadi biasanya tidak ada penyesalan di situ. Apakah tokoh yang berikut ini juga menjadi tokoh yang tidak disesali keberadaannya di Kikendi, meskipun dia adalah buronan satu negara yang bahkan pemimpinnya mengatakan tangkap dia hidup atau mati? Sesaat lagi di Kikendi. Dari semua pasukan ataupun pemberontak yang pernah saya wawancarai, dia pintar, cerdas, romantis, ya? Cerdas. Kita kembali di Kikendi. Satu narasumber kita tentara, buronan dari sebuah negara yang oleh pemimpinnya dikatakan tangkap dia hidup atau mati. Hidup di Kikendi. Tapi sebelum kita bicarakan itu, saya akan undang tamu kita, jurnalis senior Desi Fitriani. Desi Fitriani. Salamnya namaste aja ya. Salam, namaste. Sehat Desi? Oh, sehat sekali. Sehat mana dibanding ketika masih bertugas ke Timor Lorosae? Sehatan sekarang. Ini baru balik dari Gaza. Sehat secara fisik. Tapi kalau Desipo disuruh di belakang meja, secara psikis dia sakit. Langsung terganggu. Memang harus dia keluar, ini harus hidup di hutan, di medan perang, di tempat-tempat berbahaya, baru sehat secara psikis. Bang Andi laki-laki yang paling mengerti saya. Dibanding Mayor Alfredo? Dia beda. Tapi benar kata Bang Andi, kalau memang Alfredo itu orang bilangnya pemberontak. Tapi sebenarnya dia itu berapa kali ketemu itu romantis. Sampai ngajarin salsa. Sampai ngajarin joget Timor. Padahal di hutan. Terus ini dia ya. nyanyinya. Desi ini di Metro TV, ini orang yang bisa menembus orang-orang yang tidak bisa ditembus. Dan kemudian dia bisa bersahabat
dan dia dicintai oleh orang-orang yang model-model seperti itu. Mau dilamar sama Abu ada yang Sayyaf. dilamar, ada yang melamar Jadi dia. istri ketiga. Saya cuma ingin mengusut Alfredo Alves Reynado. Sedemikian istimewa ke anak muda 39 tahun itu? Dari saya ketemu sama beberapa pemberontak, mau itu dari OPM, mau dari Timor Leste, dari Aceh, dari sini, dia memang orang yang berbeda. Bukan karena dia cukup ganteng dengan banyak perempuan, bukan. Tapi Mas memang Andi senyumannya. ternyata dari semua pasukan ataupun pemberontak yang pernah saya wawancarai, dia pintar. Pintar, Cerdas, romantis, cerdas, karena dia juga pasukan komandan polisi militer, komandan Angkatan Laut Timor Leste, dan waktu wawancara Bang Andi itu kan habis pertempuran di Same, dia dapat 4 senjata Steyr dari Australia, makanya masih diburu. Koran Same itu kalau salah Februari 2007, Maret udah wawancara sama Bang Andi kan? Iya, jadi satu hari, ada apa Des? Bang, Mayor Alfredo mau ngomong. Mayor Alfredo yang mana? Ya abang tahu lah, Timor Leste. Terus kapan mau ngomong? Ini sekarang. Oh langsung disodorin. Saya Dan Mas Andi sudah tahu begitu disebut Alfredo itu? ya pasti tahu. Langsung tahu. Saat itu siapa yang nggak kenal Iya. Mayor Alfredo? Dan saya yakin sampai hari ini kita kenal Iya. Alfredo. Nah tiba-tiba dia sodorin aja HP-nya itu. Terus bilang, halo dengan Pak Andi. Iya, saya Mayor Alfredo. Ini Desi bercanda atau apa ini? Nah tapi karena saya tahu dia Iya. tiap kali liputan kan dia masuk belusukan ke hutan-hutan di Timor Leste. Jadi saya percaya bahwa ini dia nggak main-main. Nah, oke apa? Singkat katanya dia menyatakan bahwa dia menonton acara wawancara saya dengan Sanana Gusmao, dan dia ada beberapa yang dia keberatan. Jadi dia minta hak untuk menjawab. Saya bilang oke. Jadi maksud Anda apa? Saya ingin tampil di Kikendi. Oke, caranya gimana? Ya nanti saya akan kabari ya. Terus waktu Desi Bu nyambung lagi, aku bilang, Des itu apa cerita bagaimana? Iya Bang, Des cuma minta mau ngomong sama Bang Andi. Terus yang rencana wawancara, itu aku nggak tahu Bang, nanti mereka aja. Dan dia minta waktu seminggu kalau nggak salah ya, seminggu setelah. untuk kemudian dia kontak aku lagi. Nah itu bagaimana kok bisa dia mau tampil di acara Kikendi? Jadi waktu itu dia bilang, Desi kamu di mana? Katanya, saya di sini. Kita ketemu satu tempat. Pas ketemu ngobrol-ngobrol, dia bilang, Des, saya tuh suka nonton Kick Andy. Dia tuh memang selalu pindah-pindah tempat. Tapi di tempatnya dia, tempat persinggahannya dia itu selalu ada TV juga, kayak di Mobisi, mau di Same, di Air Merah, itu kan beberapa kali Desi mendatangi Karena tempat ada channel khusus sembunyinya Metro dia. TV Kikendi gitu Kebetulan di tulisannya. daerah Timor Leste itu memang banyak penonton pemirsa Metro TV. Si kaget, kok dia bilang gitu, kena tahu ini Kick Andy, Bang Andi, dia bilang, iya dia bilang, saya pernah nonton, dia bilang, bisa bantu saya nggak kan? Kenapa? Gimana kalau manggilnya abang, waktu itu kan pertama manggilnya Wayo, sekarang udah abang-abang. Gimana kalau abang tampil di Kick Andy? Ah yang bener bang, iya. Bener nih, bener, ya udah. Telepon, Bang Andi, ini ada yang mau ngomong, mau wawancara Bang Andi gini. Ah, jangan bercanda waktu itu abang bilang kan. Iya, Ya. aku Terus nggak dia percaya. Iya, nggak percaya. Ya udah, dia bilang ini ngomong sendiri. Udah, akhirnya ngomong berdua. Teknisnya Mas Apram, Ya, ini sosok yang buron, yang bisa membuat dua negara bahkan ribut nih kan, iya. dan mau muncul di Kick Andy. Komunikasi kan hanya bisa Satu satu arah ya. Pokoknya begitu Desi sudah menyerahkan ke kita sudah berhubungan dengan dia. Jadi Kendi ini mendapat telepon dari dia aja gitu. Pokoknya tanggal sekian di suatu tempat gitu kan. Ya udah kita tunggu aja gitu. Nomornya juga ganti-ganti. Nomornya ganti-ganti, pokoknya kita menunggu ya. Nah, yang di luar dugaan kita, ternyata Mayor Alfredo ini ahli menyamar. Ahli menyamar yang luar biasa menurut saya ya. Jadi kira-kira sudah hampir 5:30, padahal itu kita sepakati tappingnya itu jam 6 sampai 6:30 gitu kan. Di satu tempat yang kita Di suatu sepakati. tempat yang kita sepakati. Ya kita sambil nunggu, krunya kan biasa ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol pakai baju hitam, pakai seragam kayak ini kan kaos polo hitam, celana hitam gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, wah mana nih kok nggak datang-datang gitu kan. Di luar dugaan, ternyata dia itu sudah ada di kerumunan kita itu 15 menit, selama 15 menit dengerin kita, dan kita nggak tahu. Jadi di tempat itu sangat berisiko. Ya. Artinya kapan aja bisa diserbu, digerebek gitu Termasuk ya. terhadap nasibnya Termasuk Mas saya Andi. misalnya. Tapi yang luar biasa, dia akhirnya ambil keputusan, yaitu tadi. Jadi kita membayangkan dia akan datang dari Pengawalan yang satu kuat. sudut yang mana kita nggak tahu.
dan bersama-sama dengan pasukannya kira-kira gitu untuk mengamankan area itu. Ternyata tahu-tahu dia sudah menyelinap dan menjadi bagian dari kita. Belum wawancara, dia bilang kita harus punya kesepakatan dulu. Pertama, ini harus dirahasiakan kita ada di mana, gitu kan, di area terbuka itu. Kemudian kedua, ini hanya boleh ditayangkan setelah saya bilang saya sudah aman. Oh, dia minta hak embargo. Iya, di embargo dulu, nggak boleh langsung ditayangkan. Nah, kami setelah sepakat, baru oke. Kemudian, nah karena ya kita tahu bahwa ada jenis tanaman atau ada tempat-tempat yang bisa dideteksi di mana, Lokasi, ya. sehingga kami memang sejak awal sudah menyiapkan kain hitam untuk menutup area itu supaya orang nggak bisa tahu ini persisnya di mana. Di Timor Leste dimatiin. Waktu pas yang ditayang pertama itu, baru satu segmen langsung dimatiin lampu di sana. Oh, lampu mati, Lampu gelap se-Timor gulita Leste ya. mati. Iya. Wah, menarik. Ini saya baru tahu hari Baru tahu ini. ya. Makanya Iya. dia bilang sama Bang Andi, kapan rerunnya lagi? Oh, rerun lagi dia siap. Pokoknya Bang, orang Timor Leste nungguin kapan rerunnya lagi. Waduh. Kemudian Mayor Alfredo mati tertembak. Ya. Adegan mati tertembak, Desibu bisa ceritakan. Jadi sebenarnya itu kan wawancaranya itu bulan Maret 2007 dan Mayor Alfredo itu tanggal 11 Februari 2008 itu meninggal. Mati kena tembak di depan rumahnya Ramos Horta. Jadi sepenyesalan sebagai jurnalis itu sampai sekarang itu masih terasa sama Desi karena 3 hari sebelum peristiwa penembakan itu Mayor Alfredo itu telepon. Desi, dia bilang, kamu ke Jakarta, kamu ke sini ke Dili, dia bilang, dari Jakarta ke Dili. Kenapa? Pokoknya ada peristiwa penting, kamu menyesal tidak datang. Nah, dia bilang nggak ada apa-apa, dibuka internet segala macam, nggak ada peristiwa apa-apa di Timor Leste, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya lapor sama manajer peliputan, dia bilang, kamu mau liputan apa? Orang nggak ada apa-apa. Nah, 3 hari kemudian, pagi-pagi itu sekitar jam 4 pagi waktu Jakarta atau jam 6 lewat waktu di Timor Leste, kan beda 2 jam. Saya tuh dapat telepon di pagi-pagi, Desi, abang mati. Hah? Kaget. Abang siapa? Desi bilang, Mayor, dia bilang gitu. Langsung tutup teleponnya. Terus antara sadar apa enggak, saya coba telepon. Nomor satunya hidup, tapi nggak diangkat. Nomor telepon satunya lagi hidup, nggak diangkat. Akhirnya saya SMS, Bang, ini benar abang mati. Untung dia nggak jawab, betul Des. Kenapa? Ya karena masih setengah tidur kan. Apa ini benar? Apa orang mau ngapa-ngapain kan? Akhirnya bilang, oh berarti itu udah gara-gara SMS itu. Saya Ada dampak berikutnya ya. Iya, saya jadi DPO nomor 25, kameramen DPO nomor 26 dari pasukan Australia. Cerita atau berita formalnya terjadi tembak-menembak antara Mayor Alfredo dengan kelompoknya Ramos Horta atau pengawalnya. Katanya Mayor Alfredo mau bunuh Ramos Horta, begitu kan berita resminya. Yang muncul, ya. Tapi kejadian di belakang layar masih penuh teka-teki. Sampai sekarang belum kejawab apakah memang ada pasukan lain itu yang nembak ataukah memang karena kalau pengakuan dari anak buahnya Alfredo bahwa 6 orang yang jaga di depan itu adalah bekas anak buahnya Alfredo sendiri, kenal ya. Jadi mereka menyerahkan sendiri senjatanya kepada Mayor Alfredo. Nah kemudian setelah itu jadi memang 3 versi ini sampai sekarang pun mungkin tidak terjawab. Jadi sebenarnya yang mana? Cuma akhirnya yang terkeluar di masyarakat bahwa Alfredo akan melakukan penembakan terhadap Ramos Horta. Tapi yang agak ganjil, Mayor Alfredo tertembak di dalam rumah, sementara Ramos Horta tertembak di depan halaman depan rumahnya dengan pakaian olahraga. Jadi kalau memang ada kontak tembak berarti kan harusnya posisinya kan berbeda. Jadi matanya, jadi banyak-banyak alibi lah untuk itu. Nah, saya sempat konfirmasi ke Sanana. Jadi waktu itu nanti Desi cerita, nanti akan flashback sedikit bagaimana Ramos Horta kemudian menuduh ada konspirasi antara Metro TV, Desi Anwar untuk ikut berperan upaya pembunuhan terhadap Ramos Horta. Ramos Horta sendiri yang menyampaikan itu. Jadi ada peran dari Metro TV yang diwakili oleh Desi Anwar. Nah ini menarik sekali. Nah waktu saya konfirmasi, waktu itu kan Sanana sudah jadi presiden ya, waktu itu masih presiden. Nah datang ke Indonesia dengan salah satu yang ingin diselesaikan adalah karena kami sue Ramos Horta karena dia menyampaikan itu secara terbuka. Saya menghubungin Mulya Lubis sebagai pengacara untuk bisa nggak kita sue dia karena dia menuduh Metro TV terlibat dalam konspirasi pembunuhan dirinya, yaitu Ramos Horta. Nah, waktu akhirnya datang Sanana, nah akhirnya saya, Sanana, sama Desi Anwar, karena yang dituduh waktu itu Desi Anwar, ketemu 6 mata di satu ruangan. Iseng-iseng saya tanya,
jangan-jangan sebenarnya Anda yang bunuh dia. Oh, dia ketawa, Andi Noya. Kalau saya mau bunuh Alfredo, itu mudah sekali. Alfredo itu gerilyanya di tempat saya biasa main. Lubang semut aja saya bisa tahu. Jadi kalau saya mau bunuh dia, nggak usah terlalu lama. Tapi saya menganggap ini anak muda yang ya nakal lah. Jadi saya nggak ada keinginan untuk bunuh dia. Tapi saya bilang ya pada saat itu kan Anda juga diberondong ininya mobil Anda, jadi bisa juga sebagai alibi. Nah tapi dari Sanana secara resmi bilang saya nggak ada urusan dengan peristiwa itu. Kita tahan dulu karena banyak Dan yang ini masih akan tangannya. kita ceritakan. Tapi yang pasti kita dapat poin yang menarik di sini tentang kenapa saya suka dengan prinsip jurnalistik yang diadakan di Kick Andy. Hak embargo, hak ingkar atau hak tolak dipatuhi betul oleh Kick Andy. Kita akan bicara lebih lanjut lagi di Kick Andy. Semua orang yang terlibat, tidak banyak memang ya, karena timnya kecil aja, semua sudah disumpah pocong. Kita akan bicara lagi tentang Mayor Alfredo. Masih dengan Desi yang masih terkagum-kagum dengan kegantengan Mayor Alfredo. Oh dan memang dia ganteng itu. Memang ganteng. Ya? Ganteng, aslinya ganteng. Kalau di TV itu sedikit berkurang, tapi aslinya ganteng. Aslinya ganteng. Ada cerita apa lagi yang menarik dari peristiwa segitiga nih? Sanana, Horta, Alfredo. Jadi 2 bulan setelah penembakan itu Pak Ramos Horta kan dirawat di Rumah Sakit Darwin kembali ke Dili. Saya sudah ada di Bandara Dili karena memang sudah diberitakan bahwa besok akan pulang langsung kantor ngirim sana. Jadi pas sampai di bandara Pak Ramos Horta itu bikin press conference. Terus dia bilang dari beberapa ungkapan yang dia sebutkan segala bla 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 bla, terakhir dia bilang saya ada informasi, dia bilang Desi Anwar from Metro TV give the false document to Major Alfredo, nice hotel in Jakarta, pokoknya bla 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 bla. Nah, padahal Desi itu berdiri di depan Pak Ramos Horta, megang mic. Lagi megang mic, pantas mic-nya waktu itu agak bergetar gitu ya. Terus kaget, loh kok bisa Desi Anwar? Sudah gitu nggak lama selesai wawancara, salah satu ajudannya bilang, yang dimaksud Pak Ramos Horta itu kamu, Desi. Desi bilang, Desi tanya lagi, kok bisa nyebut nama Desi? Desi bilang, kenapa? Rupanya waktu di rumah sakit itu ada beberapa orang yang menghampiri lah, dia tanya kena siapa itu segala macam. Ada yang bercerita bahwa ada pertemuan antara Mayor Alfredo di sebuah tempat, kemudian di situ sebutlah siapa wawancaranya itu bahwa Desi. Mungkin cari di internet Desi Metro TV yang keluar Desi Anwar. Nah, sorry, aku tegaskan kenapa Desi, kemudian dicari-cari Desi Anwar yang muncul. Kan dia reporter yang lebih terkenal, Desi Anwar. Nah, waktu itu dalam penyelidikan ya di lokasi kan ditemukan HP-nya Mayor Alfredo. Ya. Di situ ada tulisan, Komandan, dengar-dengar Komandan mati ya? Mati ya, Gitu kan. Nah, yang ngirim ada nama Desi. Desi Metro TV. Ya. Teng dicari Desi Metro TV siapa, yang muncul nama Desi Anwar. Desi Padahal dia lagi megang mic-nya. Dengan bisikan-bisikan intelijen di Australia waktu itu juga. Ditambah lagi itu kan beberapa bukti-bukti. Jadi habis itu ya udah di kantor langsung datang lah itu habis wawancara Bang Andi itu saya juga diancam-ancam SMS apa segala macam. Ancaman paling menakutkan apa? Dia intinya bahwa kamu siapa? Dia bilang, kamu tuh siapa bawa buronan gini-gini. Saya bilang, lah saya nggak pernah bawa buronan, orang janjian ketemu di mana ya ketemu dong. Kan tinggal ketemu. Saya nggak pernah bawa kemana-kemana. Gitu. Tapi memang Alfredo sendiri ketika itu sudah tayang, jadi dia bilang, oh ternyata besar juga orang tahu tentang Kick Andy itu di Timor Leste. Jadi orang akhirnya tahu. Karena orang minta maaf sebenarnya di Timor Leste pun wartawan sana pun jarang wawancara sama Mayor Alfredo. Gara-gara Mayor Alfredo ada di Kick Andy jadi banyak orang tahu tentang apa sih yang mau diomongin sama Mayor Alfredo. Alfredo itu bilang terima kasih. Jadi orang sudah tahu sebenarnya, dia bilang ya udah Abang telepon aja Bang Andi. Saya lewat kamu aja, nanti kamu tinggal sampaikan sama Bang Andi, dia bilang itu. Saya kan penonton Kick Andy jadi tahu tuh H-3 promonya. Iya. Baru tayang. Nah H-3 sudah menyebut akan Alfredo. Mas Apram gimana? Loh iya, waktu itu terjadi pro kontra lah. Bahkan ada ancaman juga kalau bisa Metro TV tidak menayangkan tayangan tentang Mayor Alfredo itu. Ke Pak Surya juga waktu itu untuk supaya itu jangan diteruskan lah, jangan ditayangin gitu loh. Betul, ada yang mencoba lewat Surya Paloh misalnya. Surya Paloh telepon saya. Jadi apa itu? Kenapa sampai Mayor Alfredo dan apa tujuannya? Ya.
Nah waktu saya jelaskan, ya sudah, dia bilang ya sudah itu kalau memang kamu udah putuskan begitu ya sudah jalan aja. Nah, karena dia tahu persis kan saya pernah jadi pemimpin redaksi, Ya. jadi pasti sudah punya pertimbangan A, B, C, Prinsip D, E, jurnalistiknya F. udah masuk ya. semua nih, iya. Jadi begitu Pak Surya dengar dari saya penjelasannya, dia bilang oke, ya udah saya percaya sama kamu, silakan lanjut. Dia tidak ingin mengintervensi tapi bertanya karena banyak orang kan menghubungi Pak Surya juga, gitulah. Nah, jadi waktu itu ya tetap tayang. Tetap jalan. Tetap jalan, bahkan rerunnya Rerun tetap pun. rerun. Ya, rerunnya juga dulu berusaha untuk tidak ditayangkan juga. Iya. Ada juga upaya setelah tayang, rerunnya nggak boleh tayang. Nggak boleh tayang. Tetap aja kita Tetap tayang. Tetap kita tayang. Timur, Jadi ada satu Timur lagi. Leste saya mati total lagi waktu rerun. Enggak, dia bilang. Enggak. Jadi enggak. Jadi udah hampir terakhir segmen terakhir baru itu. 11 Februari lahir, 11 November meninggal. Meninggal, iya. Di tanggal yang sama. Masih punya hubungan dengan keluarga, dengan istri. Sama Jangan istrinya. sampai bilang ada hubungan dengan dia. Waktu udah terakhir ini udah enggak, dulu Iya. tuh masih suka Facebookan sama istrinya Kak Maria. Jadi ya suka cerita, ditanya gimana dulu sama abang, ada cerita apa ya, mungkin cerita itu aja sih. Tapi kalau kemarin kan terakhir bulan Februari kemarin kan ke Timor Leste, ke Dili, orang tanya, Desi Metro TV gimana? Mayor Alfredo pada nanya gitu. Jadi waktu itu pas ngisi juga kelas di beberapa universitas di universitas sana, ya mereka pengen cerita Alfredo. Tadi Putri kaget, oh ini Mayor Alfredonya. Oh, oke. Dan yang luar biasa, saya kalau kemana saja sampai hari ini, kalau ketemu anak-anak dari Timor Leste, selalu mereka bertanya tentang Mayor Alfredo. Jadi apa kesan saya terhadap Mayor Alfredo? Rupanya dia populer dan dicintai juga. Sama sebagian orang atau sebagian besar orang mencintai Sanana. Jadi memang ada rivalitas soal popularitas dan ada rivalitas soal kecintaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh ini. Iya. Kalau saya lihat, tapi semuanya positif. Tapi Sebagaimana memang bukan hanya sebagaimana- pemirsa yang ya. pengen tahu di mana tempat wawancaranya. Saya sendiri yang menyimpan rahasia itu kayaknya berat banget. Ini kalau ditanya orang ini kayak udah mau kelepasan tapi oh dia karena kita sumpah pocong. Bahkan sampai dalam, Oh, dunia, iya. dalam dunia penulisan, Iya, saya karena disumpah. justru nggak mau tahu. Biar itu selalu jadi misteri dan situ menarik. Banyak orang yang bilang, sudahlah kan Mayor Alfredo sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi nggak ada lagi ikatan perjanjian, nggak ada lagi etika yang kita langgar. Tapi saya bilang nggak, biarkan ini sampai mati kita simpan. Semua orang yang terlibat, tidak banyak memang ya, karena timnya kecil aja. Semua sudah disumpah pocong. Untuk sampai kapanpun kita nggak usah mengungkapkan. Toh nggak ada gunanya juga sampai hari ini. Ya, saya harus berterima kasih pada Pocong terhadap dunia jurnalistik. Karena ternyata Beliau yang membuat dunia jurnalistik kita tetap suci. Itu yang menarik. Jadi ngomongin Dan pocong. itu yang membuat saya, Kick Andy menjaga betul prinsip itu. Sebagai penutup nih, saya ingin butuh jawaban cepat. Masing-masing. 1 kata maksimal 3 kata. Untuk Mas Andi. Johnny Indo. kehidupan yang tragis. Kehidupan yang tragis. Mas Apram. John Kay. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Desi. Alfredo. Ganteng, cerdas, romantis. Ganteng, cerdas, romantis. Terima kasih tamu-tamu saya. Kalau diundang lagi jangan Jangan datang. jangan datang, jangan bosan. Pemirsa, apa yang kita bicarakan sebagian besar terungkap dalam buku The Untold Story. Dan sebagai tuan rumah, saya tidak ingin cuma saya saja yang menikmati buku ini, tapi juga Anda yang berada di rumah. Jadi yang ingin mendapatkan buku ini, ikuti kuisnya di Twitter Kick Andy Show dan juga undiannya di website kickandy.com. Dan bagi yang belum sempat menonton acara ini dari awal, jangan khawatir, Anda masih dapat menyaksikannya melalui metrotvnews.com dan cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, menolong sesama, Anda bisa melakukan donasi melalui benihbaik.com. Hidup ini tidak cuma menawarkan hitam putih, tidak cuma kontradiksi dua warna. Kita diberikan berkah beragam warna, dan kita punya hak untuk memilih warna tersebut. Atas dasar apa kita memilih? Buku ini mengajarkan kita satu. Tanyakan hati nuranimu, karena hati nuranimu lah yang paling jujur dan tidak akan berbohong. Sampai ketemu di Kick Andy berikutnya.
Metro TV, knowledge to elevate.